Assalamualaikum. Salam jumpa. Salam persahabatan para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa. Di malam ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah lanjutan dari video sebelumnya tentang seorang pemuda yang bernama Junaidi yang terkena kutukan santet hantu Mariaban Tanah Kalimantan. Yang dalam video sebelumnya Junaidi gagal di dalam melaksanakan usahanya ketika melamar seorang wanita karena dia telah diikat oleh santet yang sangat mengerikan, sehingga ketika wanita melihat dia, maka akan ada hantu yang menyerang si wanita itu untuk menggagalkan rencananya. Bagaimana nasib Junaidi selanjutnya? Apakah dia berhasil terlepas dari kutukan ikatan santet pernikahan tersebut? Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan kisah seram mitos kutukan hantu Mariaban episode kedua atau episode terakhir. Seminggu telah berlalu sejak malam mengerikan di hotel. Di desa Palai, matahari seperti enggan menampakkan diri sepenuhnya. Pagi menjelang dengan udara dingin yang menusuk tulang, diselimuti kabut tebal yang seputih susu. Kabut ini bukan kabut biasa. Ia adalah selimut lembab khas hutan Borneo yang menyimpan bau tanah gambut dan getah pohon tua. Pemandangan ini, meski sudah terbiasa, kini terasa mencekam bagi Junaidi dan keluarganya. Di setiap sudut kabut, Junaidi merasa ada sepasang mata merah menyala yang mengintai. Seolah Mariaban, si raksasa rimba, telah menjadikan pekarangan rumahnya sebagai pos pengawasan. Junaidi menjadi semakin pemurung dan cepat marah kepada para buruh. Ia lebih kejam dari sebelumnya. Kepada kedua orang tuanya, ia hanya diam membisu, terjebak antara penolakan logis dan bukti nyata dari teror yang dialaminya. Pagi itu, di ruang kerjanya yang luas, Haji Bokir, ayahnya Junaidi, tampak duduk gelisah. Setelah 3 hari merenung, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia meraih telepon satelitnya dan mendial nomor adiknya, Haji Manap, yang tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai juragan kayu dan rotan. "Assalamualaikum, Manap," sapa Haji Bokir dengan suara berat. "Waalaikumsalam, Abang Bokir. Tumben nelpon pagi-pagi. Ada apa? Bisnis sawit lancar kan?" Jawab Haji Manap. Suaranya terdengar ramah dan tenang. Haji Bokir menghela napas panjang, menceritakan segalanya, mulai dari kegagalan lamaran yang beruntun, histeria Wulan, hingga penemuan bulu tebal di bawah pohon karet yang ia yakini sebagai bulu Mariaban. "Jadi si Junaidi ini bukan hanya ditolak jodoh, Manap. Sepertinya dia diikat
benar-benar diikat oleh santet. Dan sekarang abang rasa kekuatan hutan ini sudah ikut campur. Kami butuh bantuan yang bukan hanya dari kiai atau dukun biasa, tapi yang tahu benar urusan Maryaban dan perjanjian gaib Tanah Dayak. Jelas Haji Bokir. Nada suaranya memohon. Di ujung telepon, Haji Manap terdiam lama. Aku sudah menduga, Bang. Kekayaanmu di sini memang besar, tapi kamu kurang hormat pada adat lama. Mungkin itu karena dendam wanita. Tapi dendam itu hanya pintu masuk. Yang mengikat Junaidi memang bukan manusia biasa, kata Haji Manap. Dia pun melanjutkan. Dengar baik-baik, Bang. Ada kenalanku di sini. Namanya Pak Saloni. Dia adalah seorang dukun yang cukup sakti. Dia bisa dikatakan pawang hutan. Dia pernah berhadapan langsung dengan Maryaban dan berhasil mengambil bulunya, kata Pak Haji Manap. Oh, Pak Saloni. Ya, bawa dia ke sini secepatnya, Manap. Berapapun biayanya abang bayar. Ya, tenang saja. Aku akan coba membujuknya untuk datang ke sini, kata Haji Manap. 7 hari kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti. Sebuah mobil double kabin kotor yang penuh lumpur dari perjalanan jauh tiba di halaman rumah mewah Haji Bokir. Dari sana, turunlah Haji Manap, diikuti seorang pria paruh baya yang tenang, berpostur sedang, dengan sorot mata yang teduh, namun menembus. Pak Saloni. Ia mengenakan baju lengan panjang sederhana, peci hitam dan seutas gelang akar bahar melingkari pergelangan tangannya. Di ruang tamu, Pak Saloni menghirup dalam-dalam aroma rumah. Matanya menyapu Junaidi yang duduk lemas. Anakmu ini wangi, Haji Bokir. Wangi sombong, wangi ketamakan, dan wangi darah yang pernah tumpah. Ucap Pak Saloni tanpa basa-basi. Junaidi tersentak. Darah apa yang dimaksud Bapak? Saya tidak pernah membunuh, Pak, kata Junaidi. Pak Saloni tidak menjawab. Dan kemudian dia menatap Haji Bokir. Kau benar, Haji. Dalam penglihatan saya, ikatan ini berasal dari si wanita yang mukanya terbakar. Santetnya itu namanya tali sukma pembalauan. Itu adalah ilmu pengikat perjodohan tingkat rendah. Tapi seseorang yang membantunya itu menggunakan ritualnya sebagai umpan, kata Pak Saloni. Umpan? Maksudnya? Kok bingung aku? Tanya Haji Bokir bingung. Ya, umpan bagi Maryaban. Anakmu, saya lihat orangnya keras. Dia mungkin terlalu keras pada anak buahnya, terlalu tamak pada tanah yang ia ambil, dan terlalu angkuh pada takdir. Maryaban, si penjaga rimba yang berbulu tebal, sudah lama mengincarnya. Dendam seorang wanita memberikan alasan yang sah bagi Maryaban untuk mengunci nasib Junaidi. Kata Pak Saloni menjelaskan.
Suaranya tenang, namun mengandung otoritas. Jadi, setiap calon istri Junaidi bukan hanya melihat santet, tapi melihat sosok Maryaban yang berdiri di samping Junaidi. Maryaban menunjukkan dirinya, mengklaim Junaidi sebagai miliknya. Kata Pak Saloni lagi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak Saloni? Apakah ada penangkalnya? Tanya Haji Bokir. Pak Saloni menoleh pada Junaidi. Hanya ada satu cara. Jika si Junaidi ini ingin melepaskan diri dari ikatan Maryaban, dia harus membuktikan dirinya lebih berani, lebih kuat dan lebih rendah hati daripada Maryaban itu sendiri. Dan untuk memutus santet tali sukma pembalauan, kita butuh penawar yang lebih kuat dari bulu Maryaban yang ada ini. Ritual apa itu? Tanya Junaidi menelan ludah. Rasa takutnya kini berubah menjadi tekad untuk bebas. Pak Saloni tersenyum tipis. Kau harus menjalani ritual mata bawang, katanya. Mata bawang? Apa itu? Tanya Junaidi. Itu adalah perjalanan spiritual di tengah rimba selama 3 malam. Di sana, kau harus mengenakan kalung bawang tunggal dan memegang mandau. Kau harus menahan lapar, haus, dan teror tanpa henti. Jika kau berani, Maryaban yang lain akan datang. Jika kau lari, kau akan gila dan Maryaban akan memakan sukmamu. Junaidi gemetar, namun mengangguk. Baik, aku akan lakukan, kata Junaidi. Bagus, kata Pak Saloni. Ia lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam usang. Tapi ritual saja tidak cukup untuk menawar tali sukma pembalauan. Kita butuh bulu Maryaban yang belum tercemar. Bulu yang pernah kau lihat itu hanya sisa. Kau harus memburu Maryaban itu sendiri dan mencabut bulunya di hutan. Haji Bokir dan Junaidi terkejut. Memburu hantu itu? Bagaimana caranya? Tanya Junaidi. Pak Saloni menjelaskan dengan nada serius. Matanya menatap tajam ke Junaidi. Tata cara kamu mencabut Maryaban adalah kau tidak boleh menggunakan senjata. Kau harus menggunakan mandau pusaka dan minyak pengasih yang sudah kubuat dari 7 bunga rimba. Pada malam bulan gelap, kau harus memasuki tanah senyap, tempat Maryaban sering muncul. Pertama, kau pancing dia agar mendekat ke arahmu. Bakar kemenyan dan panggil namanya dengan sebaris pantun tua yang akan kuajarkan. Kalau sudah dia datang, lumpuhkan. Maryaban ketika dalam wujudnya yang paling menakutkan, berbulu lebat, mata merah. Kau harus mengolesi minyak pengasih itu ke dadanya. Minyak itu akan membuatnya lumpuh sesaat. Kemudian setelah lumpuh, dia menjerit kesakitan. Kau harus segera mencabut 3 helai bulu terbesarnya dari tengkuknya sambil mengucapkan sumpah pelepasan. Bulu itu akan menjadi penawar santet tali sukma pembalauan yang mengikatmu. Jika kau berhasil, ikatan itu putus. Jika kau gagal, dendam wanita yang menyalahimu akan terpenuhi dan kau akan menjadi bujang lapuk selamanya, kata dukun Pak Saloni itu.
Pak Saloni menatap Junaidi yang kini benar-benar pucat pasi. Tantangan ini bukan lagi tentang uang, tapi tentang pertarungan hidup mati melawan takdir yang diikat oleh dendam dan dijaga oleh kekuatan rimba Borneo yang paling purba. Tiga hari Pak Saloni menginap di rumah Haji Bokir. 3 hari pula rumah mewah itu diselimuti aura dingin yang tebal. Malam demi malam Pak Saloni melakukan ritual di ruang tengah yang dikosongkan. Ia memasang benteng gaib dengan mengoleskan pupur dan menanamkan beberapa paku yang dibacakan mantra di sekeliling rumah. Di tengah malam ketiga, saat Junaidi terbangun oleh rasa haus, ia mendengar suara Pak Saloni terengah-engah dari ruang tengah, diselingi bunyi debam keras. Junaidi mengintip dan terkejut. Pak Saloni terbaring di lantai, wajahnya pucat, dan di sudut bibirnya mengalir darah segar yang menjijikkan. Haji Manap segera menghampiri Pak Saloni. "Oh, Pak Saloni, Anda kenapa?" katanya. "Wah, saya mendapatkan serangan dari seseorang yang mengirimkan santet ini," kata Pak Saloni berbisik parau, mencoba bangkit sambil menyeka darah dengan punggung tangan. "Dia tahu saya ingin memutuskan ikatannya. Ilmu wanita itu memang kuat. Dia mengirim sumpah darah hitam untuk merobohkan saya," katanya. Junaidi yang melihat darah itu merasa ngeri. Dukun di kota hanya memeras uangnya, tetapi Pak Saloni mempertaruhkan nyawanya. "Kau lihat, Junaidi, dendam seseorang yang kau rusak tidak main-main. Jika saya tidak bisa menembus bentengnya, kau harus melawan penjaganya," kata Pak Saloni. Keesokan harinya, subuh menyingsing dengan lambat. Pak Saloni meski lemah telah siap. Ia menyerahkan sebuah bungkusan kecil berisi bawang tunggal, jenis bawang yang hanya memiliki 1 siung, dan sebuah mandau tua berukuran dayak kepada Junaidi. "Ingat, Junaidi, bawang ini adalah mata gaibmu, pengusir roh-roh kecil. Mandau ini bukan untuk membunuh, tapi untuk mempertahankan diri. Mariaban hanya bisa dilawan dengan nyali, bukan kekerasan. Kau harus tunjukkan kerendahan hati pada rimba," pesan Pak Saloni. Pukul 6 pagi, di sebuah double kabin yang disopiri oleh pekerja Haji Bokir, melaju membelah kabut. Di dalamnya ada Haji Bokir, Haji Manaf, Pak Saloni, dan Junaidi. Perjalanan berakhir di batas terakhir kebun sawit yang langsung berbatasan dengan hutan lindung Bukit Belian. Pohon-pohon meranti raksasa berdiri seperti gerbang ke alam lain. Udara di sini terasa dingin dan benar-benar hening, seolah semua suara telah diredam. Haji Bokir menepuk pundak putranya. "Semoga doa Abah menyertaimu, nak. Ingat pesan Pak Saloni," kata Haji Bokir. Junaidi yang kini mengenakan kaos hitam dan celana kargo mengangguk. Ia meraih bungkusan kain dan mandau, lalu menoleh pada Pak Saloni.
Saya harus berjalan sejauh mana, Pak? Tanya Junaidi. Berjalanlah, dan kau akan menemui sungai berbatu hitam di tengah sana. Kau harus berhenti di tepi sungai. Itu adalah ambang batas antara dunia kita dan Maryaban, jawab Pak Saloni. Jika kau takut, kembali sebelum kabut turun lagi. Jika kau lanjutkan, kau harus selesaikan perburuan ini sendirian, kata Pak Saloni. Junaidi menghela napas. Keberaniannya bercampur dengan rasa takut yang menggigit. Ia menutup mata sejenak, membayangkan wajah seorang wanita. Dengan tekad yang keras, Junaidi melangkah maju, menghilang di telan rimba belukar di hutan Borneo. Ritual mata bawang dimulai. Junaidi berjalan dengan peluh membanjiri tubuh. Bau tajam bawang tunggal yang ia kantongi memang membuat udara di sekitarnya terasa lebih bersih. Namun itu tidak mengusir teror. Ia mengikuti jejak kecil gajah hutan. Semakin dalam ia melangkah, semakin gelap dan sunyi rimba itu. Sore menjelang, ketika ia hampir mencapai tepian sungai, ada suara yang datang. Sebuah tawa panjang, melengking dan basah, membelah keheningan hutan. Junaidi tersentak. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu suara itu. Kuntilanak hutan, penunggu pepohonan yang suka mempermainkan manusia hingga tersesat. Ia menoleh ke belakang pohon ulin yang menjulang. Di balik dahan rendah, ia melihat samar-samar sosok putih berambut panjang mengintip, lalu menghilang seperti asap. "Pergi kau! Aku tidak mencari kamu!" teriak Junaidi. Suaranya bergetar. Suara itu kali ini terdengar lebih dekat, seolah melayang di atas kepalanya. Junaidi mempercepat langkahnya. Malam tiba dengan cepat, dan ia mencapai sungai berbatu hitam. Udara di sini terasa sangat dingin. Baunya seperti tanah basah bercampur besi tua. Ia duduk di batu besar, menyalakan kemenyan seperti yang diajarkan Pak Saloni. Ia mengeluarkan minyak pengasih, mengoleskannya pada ujung mandau, dan mulai mengucapkan pantun panggilan Maryaban yang diajarkan Pak Saloni. Suaranya bergetar antara takut dan marah. "Wahai penjaga rimba yang berbulu, ciumlah bau darahku. Datanglah kau dalam wujud takut, sebelum api dendam membuatku berlutut." Seketika, sungai yang tenang mendadak bergejolak. Suara gemuruh berat mulai terdengar dari arah hulu, seolah pohon-pohon raksasa dicabut paksa dari akarnya. Kabut tebal di seberang sungai mulai berputar, membentuk pusaran hitam. Junaidi merasakan tekanan udara yang luar biasa. Paru-parunya seolah ditekan. Bau busuk seperti bangkai yang terbakar dan bercampur belerang menghantam hidungnya. Dari pusaran kabut itu, ia melihat sosok itu muncul. Maryaban. Tingginya hampir 3 meter. Diselimuti bulu coklat kehitaman yang lebat dan kusut, persis seperti yang dideskripsikan ayahnya.
Matanya merah menyala seperti bara, dan wajahnya perpaduan antara kera raksasa dan manusia purba. Yang paling mengerikan adalah taring kuning panjang yang menyembul dari mulutnya dan kuku-kuku hitam yang tajam melengkung. Maryaban mengeluarkan erangan berat yang memekakkan telinga Junaidi. Suara itu seolah bukan berasal dari tenggorokan, melainkan dari kedalaman bumi. Raksasa itu meraung, lalu melangkah maju, membuat tanah bergetar. Junaidi berteriak, hampir menjatuhkan Mandau. Ia ingat pesan Pak Saloni, rendah hati. Ia memaksa dirinya untuk diam, menarik napas. Maryaban mendekat. Bayangannya yang besar menelan Junaidi. Junaidi bisa merasakan hembusan napas busuk Maryaban di tangannya. Saat Maryaban mengangkat tangan berbulu tebal dengan kuku melengkung yang siap mencakar, Junaidi bergerak cepat. Ia segera melemparkan bungkusan bawang tunggal ke wajah Maryaban, lalu mencorengkan minyak pengasih dari Mandau ke dada raksasa itu. Sah! Minyak itu mengeluarkan suara mendesis saat mengenai kulit Maryaban. Raksasa itu membeku. Matanya yang merah membelalak karena terkejut. Ia mulai meraung kesakitan yang amat sangat. Bukan lagi erangan, tapi jeritan pilu yang membuat jantung Junaidi terasa pecah. Saat Maryaban memegang dadanya yang seperti terbakar, Junaidi melompat ke belakangnya. Ia meraih tengkuk Maryaban, tempat bulu-bulu itu paling tebal. Dengan seluruh kekuatan dan kegigihan yang ia miliki, ia menarik 3 helai bulu terbesarnya sambil berteriak lantang dengan suara serak. Dengan nama Tuhan saya cabut. Putuskan ikatan saya. Kembalikan nasib jodohku. Cep, cep, cep. 3 helai bulu hitam tebal berhasil tercabut. Maryaban mengeluarkan raungan terakhir yang sangat dahsyat. Lalu tubuhnya roboh ke sungai. Air sungai seketika mendidih, dan Maryaban menghilang ditelan lumpur dan kabut. Junaidi terkapar di tepi sungai. Tangannya menggenggam erat 3 helai bulu Maryaban yang masih terasa hangat. Ia berhasil. Ia selamat dari perburuan. Namun, traumanya baru saja dimulai. Ia telah berhadapan langsung dengan kekejaman rimba. Singkat cerita, Fajar menyingsing di hutan lindung Bukit Belian. Junaidi yang sebelumnya terkapar lemas berjalan dengan menggenggam 3 helai bulu Maryaban. Tubuhnya dipenuhi luka goresan dan kotoran. Tak lama, sayup-sayup terdengar suara klakson mobil. Haji Bokir, Haji Manap, dan Pak Saloni yang menunggu tidak jauh dari batas rimba segera menemukan Junaidi. Mereka membawa Junaidi pulang. Di rumah, Pak Saloni dengan cekatan menyelesaikan ritual penawaran. Ia mencampur bulu Maryaban dengan air 7 sumur, lalu mengoleskannya ke seluruh tubuh Junaidi sambil membacakan mantra kuno dalam bahasa Dayak. "Sudah selesai, Haji Bokir," kata Pak Saloni
Suaranya kembali jernih dan berwibawa. Tali sukma pembaluan telah putus. Bulu Maryaban menjadi penawar yang sempurna. Anakmu bebas dari ikatan musuhnya. Haji Bokir memeluk Junaidi erat-erat. Air mata syukurnya tumpah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Saloni. Kau penyelamat keluarga kami. Pak Saloni menerima amplop tebal berisi uang yang diberikan Haji Bokir, yang jumlahnya jauh melampaui tarif dukun biasa. Setelah ritual selesai dan Junaidi membersihkan diri, Pak Saloni dan Haji Manaf pun pamit kembali ke Palangkaraya. Keluarga Bokir kembali diselimuti rasa aman, seolah semua teror hanya mimpi buruk. 3 bulan berlalu dalam ketenangan palsu. Junaidi mulai kembali ke rutinitasnya sebagai mandor. Meskipun kini ia lebih diam dan kurang sombongnya, karena trauma Maryaban masih membekas. Ia bahkan mulai mencoba mendekati seorang wanita, dan kali ini prosesnya berjalan mulus tanpa hambatan. Namun di penghujung bulan ketiga, suatu pagi yang cerah, Junaidi terbangun dengan rasa gatal luar biasa di sekujur tubuhnya. Ia menggaru-garu lengannya, lalu menatap kulitnya dengan horor. Gatal. Astaga, apa ini? Junaidi terkejut. Dari pori-pori kulitnya mulai tumbuh bulu-bulu kasar yang sangat lebat, berwarna hitam pekat, seperti bulu binatang. Dalam beberapa jam, bulu itu menyebar cepat dari lengan, dada, hingga ke wajah. Haja Saminah menjerit saat melihat putranya. Jun, kau kenapa nak? Kata Haja Saminah. Gatal mah, sakit, panas seperti terbakar. Erang Junaidi. Wajahnya yang tegap kini sebagian tertutup bulu kasar, membuatnya tampak seperti siluman setengah jadi. Haji Bokir panik luar biasa. Ya, Manaf, cepat telepon Manaf. Namun saat Haji Bokir menelpon adiknya Haji Manaf dari Palangkaraya, jawaban yang ia dapatkan malah menambah ketakutan. Kami tidak tahu bang. Pak Saloni mendadak pindah rumah. Katanya dia ingin menyepi lebih jauh ke pedalaman. Kalau ingin memanggil Pak Saloni nggak ada, kata Haji Manaf dengan nada yang terdengar aneh. Junaidi mengurung diri di kamar. Ia tak mau lagi melihat pantulan dirinya di cermin. Tubuhnya terasa semakin berat. Persendiannya sakit luar biasa. Setiap malam, ia mendengar erangan berat di sekitar kamarnya. Dan dalam demam tinggi, ia melihat bayangan Maryaban berbulu tebal dengan taring panjang, berdiri di sudut ruangan, tertawa tanpa suara. Tepat pada hari ke-8 setelah bulu itu tumbuh di tubuh Junaidi, Junaidi tewas di dalam kamarnya. Ia ditemukan kaku, tubuhnya sepenuhnya ditutupi bulu tebal. Kukunya memanjang dan menghitam, dan wajahnya menyeringai dalam ketakutan yang abadi. Sementara itu, jauh di dalam hutan, di gubuk reot Nini Tua, ada sebuah pertemuan kecil. Seorang pria tua dengan mengenakan pakaian serba hitam
mengetuk pintu gubuk. Pintu gubuk terbuka. Sudah selesai, Nini Tuha. Terima kasih atas bantuannya. Rencana berjalan sempurna, kata pria tua itu. Di dalam sudah ada Sarah yang duduk di bangku kayu. Separuh wajahnya masih cacat, namun kini ia tersenyum. Senyum penuh kemenangan dan kepuasan. Di sampingnya Nini Tuha sang dukun tertawa renyah. Pak Saloni. Ilmu tali sukma pembalauan memang hebat. Ia mengikat dan kau menawarkannya dengan hadiah yang tak terduga, kata Nini Tuha. Ya, pria tua itu adalah Pak Saloni. Pak Saloni menatap Sarah. Matanya memancarkan kasih sayang seorang kakek. Junaidi menghancurkan cucuku ini. Dia pantas mendapatkan yang lebih dari sekedar bujang lapuk. Dia pantas menjadi Maryaban itu sendiri. Kata Pak Saloni. Wassalam. Bagaimana para sobat dengan cerita ini? Nah, ending dari cerita ini seperti akan Bang Fawas simpulkan. Semua ini sudah direncanakan. Pak Saloni bukanlah pawang hutan biasa, melainkan kakek kandung Sarah yang menetap di Kalimantan Tengah. Tragedi Sarah yang dibuang Junaidi karena cacat wajah telah memicu dendam yang mengerikan. Pak Saloni menghubungi adiknya Haji Bokir, yaitu Haji Manaf. Haji Manaf yang sudah lama iri dengan kekayaan dan warisan yang hanya akan jatuh ke tangan Junaidi, setuju menjadi kaki tangannya Pak Saloni dengan merencanakan suatu rencana yang busuk tersebut. Nah, pertama, Haji Manaf meyakinkan Haji Bokir untuk memanggil Pak Saloni yang ternyata itu adalah kakek Sarah. Kedua, Pak Saloni pura-pura menawar santet tali sukma pembalauan dengan ritual mata bawang. Dan yang ketiga, perburuan Maryaban bukanlah untuk mencabut kutukan, melainkan untuk memasukkan kutukan. Bulu Maryaban yang dicabut Junaidi saat lumpuh itu bukanlah penawar, melainkan sarana transfer memindahkan sifat Maryaban ke dalam tubuh Junaidi. Kemudian Junaidi tewas. Tubuhnya bermetamorfosis menjadi jelmaan Maryaban yang terkutuk, selamanya terikat pada rimba sebagai penjaga yang mengerikan. Dengan tewasnya Junaidi, Haji Manaf menjadi satu-satunya ahli waris potensial Haji Bokir. Nah, itulah kesimpulan tentang cerita ini. Semoga kisah ini menjadi renungan bagi kita semua. Kalau sobat punya cerita, tulis di kolom komentar. Nanti akan Bang Fawa lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.